وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Thumma ila sahibi syarha Imam Ad-Dasuki rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika mansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai yang ke-8. Wa ijadu syai'in minal alam ma'a karahatihi liwujudih ay adamu iradatihi lahu ta'ala au ma'aduhuli au bil ghaflati au bitahlili au bitab'i. Mustahil yang ke-8, yaitu mustahil Allah subhanahu wa ta'ala karohah. Ini lawan dari sifat iradah. Mustahil Allah menciptakan sesuatu dari isinya alam semesta ini disertai dengan keterpaksaan dalam wujudnya. Maksudnya Allah menciptakan sesuatu dari alam semesta ini tanpa disertai kehendaknya sendiri, tanpa dengan kehendaknya sendiri, atau menciptakan alam disertai dengan lalai, atau menciptakan alam disertai dengan lupa, atau menciptakan alam dengan fi'il illat, atau menciptakan alam dengan fi'il tabiat. Maka ini semuanya mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sarahnya qad arafta anna haqiqatal iradati ya qasdu ila tahsisi jaizin bi ba'dhi ma yajuzu alaihi. Kita sudah mengkaji sifat iradah bagi Allah,
Iradah itu apa? Kehendak atau menentukan. Apa kerjanya? Menentukan perkara jaiz dengan sebagian hal yang mungkin terjadi pada dirinya. Itu iradah. Menentukan perkara jaiz. Perkara jaiz kita ambil gelas. Menentukan wujudnya gelas atau tidak wujudnya gelas. Ini iradah. Menentukan wujudnya gelas atau tidak wujudnya gelas. Kalau menentukan wujudnya gelas, maka akan menentukan pula perkara-perkara yang ada pada dirinya gelas. Apa? Ya bundernya, ya beningnya. Bukan Allah menentukan wujudnya gelas doang, nggak bisa. Gelas yang mau dimunculkan itu harus ditentukan juga gelasnya kayak apa nanti. Oh, bunder atau kotak atau panjang atau tinggi, bening. Ini kerjanya iradah. Dan itu dipilih dan ditentukan Allah atas kehendaknya Allah mau mewujudkan alam, Allah mau mewujudkan para nabi, Allah mau bikin malaikat, Allah mau bikin makhluk manusia. Maka Allah tentukan keadaan-keadaan yang akan terjadi pada dirinya sesuatu tersebut. Waqad taqarrara anna iradatuhu ta'ala amatu. Dan kita telah menetapkan, nanti akal memahami tentang sebuah ketetapan bahwa kehendaknya Allah berhubungan atau ta'alluq atau kaitan kehendaknya Allah itu secara menyeluruh kepada seluruh perkara yang mungkin terjadi. Apapun yang mungkin terjadi itu bisa ditentukan oleh Allah, menyeluruh dan umum. Jadi jangan sampai nanti dibatasi seperti orang Mu'tazilah. Oh, kalau Allah nggak bisa menentukan yang jelek, bisanya yang baik. Oh enggak. Kita meyakini bahwa kehendaknya Allah itu amah, secara umum dan menyeluruh. Mau menciptakan apapun yang Allah kehendaki pada perkara mungkin itu bisa saja terjadi. Tidak ada yang menghalangi Allah. Menjadikan orang kafir masuk surga boleh, menjadikan orang mukmin masuk neraka bebas. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Enggak ada yang bisa menghalangi apapun yang dikehendaki oleh Allah, dan kehendaknya tidak terbatas hanya pada mungkin tertentu, enggak, tapi seluruh mungkin yang bisa terjadi maka bisa ditentukan oleh Allah wujudnya.
fayalzamu ayastahila wuqu'u syai'in minha bi ghairi iradatihi minhu ta'ala li wuqu'i dzalika syai'. Sehingga dengan ketetapan ini maka mustahil, pasti mustahil terjadinya sesuatu pada perkara mungkin tanpa dikehendaki oleh Allah atas kemunculan atau ketidakmunculan perkara tersebut. Mustahil. Kalau ada perkara mungkin muncul, Allah tidak ikut serta di dalam memunculkannya. Kalau ada perkara mungkin muncul, perkara itu lepas dari kehendaknya Allah, ini mustahil. Baik itu bentuknya ketaatan ataupun kemaksiatan, baik itu bentuknya kebaikan ataupun bentuknya keburukan. Makanya kita dalam rukun iman kita, imannya apa? Khairihi wa syarihi minallah. Minallah itu maknanya min iradatihi ta'ala, min qudratihi ta'ala. Baik dan buruk apapun yang muncul di dalam alam ini, yang terjadi pada siapapun, maka itu pasti atas kehendaknya Allah. Fadzalika yunfi iradatu ta'ala lididdi dzalikal waqi'. Kemustahilan terjadinya sesuatu hal yang mungkin tanpa iradahnya dari Allah, itu menafikan iradahnya Allah terhadap kebalikan dari kenyataan terjadinya sesuatu yang mungkin. Apabila ada perkara yang mustahil untuk dimunculkan, apabila ada perkara mungkin yang mustahil dimunculkan oleh iradah, berarti masuk kepada lawan, menjadi lawannya sifat iradahnya Allah. Karena yang namanya perkara mungkin itu akan menerima sebagian dari yang mungkin terjadi, sebagian lagi tidak diciptakan. Ini ta'alluq tanzizil qadim. Allah menentukan seseorang itu hidup, lawannya apa? Mati. Kalau Allah bisa menentukan hidupnya, maka bisa menentukan matinya. Kalau Allah bisa menentukan dia jadi mukmin, bisa menentukan pula dia jadi kafir. Fir'aun jadi nabi boleh enggak? Boleh pada suluhil qadimnya. Fir'aun dijadikan orang muslim boleh, boleh pada suluhil qadimnya. Kalau tanzizil qadimnya mustahil, gitu loh. Kenapa? Karena yang Allah tentukan sebagiannya, sebagian lagi nggak akan mungkin terjadi. Kalau sesuatu Allah tentukan menjadi putih,
maka kemunculan hitamnya itu mustahil gitu loh. Kalau sesuatu diciptakan oleh Allah jadi laki-laki, kemunculan perempuannya itu mustahil. Kalau seseorang ditentukan oleh Allah negatif, kemunculan positifnya mustahil. Nanti positif apa negatif? Belum tahu lah. Nggak usah tahu lah gitu. Kenapa? Karena keduanya harus dimunculkan oleh iroda. Kalau kehendak Allah memunculkan satunya, satunya harus nggak mungkin terjadi, karena nggak akan bisa muncul. Nah, kalau muncul dua-duanya gimana? Mana mungkin, lebih mustahil lagi. Kumpul gerak dan diam pada mustahil. Jadi kalau Allah menentukan geraknya, diamnya harus tidak terjadi. Ini bicara pada ta'aluk tanzizil qadim, sesuatu yang nyata di ilmunya Allah, nyata pada kehendaknya Allah. Wa illa, kalau nggak begitu, lajtama'a ziddani, akan terkumpullah dua perkara yang berlaku. Allah tentukan orang itu kafir, tapi orang itu pengen jadi mukmin. Terus dia berusaha jadi, dan ternyata jadi gimana? Berarti pada dirinya kumpul dua perkara. Kehendaknya Allah kafir pada orang itu ada, dan kehendak orang itu mukmin juga. Bagaimana mungkin kumpul dua perkara? Allah menentukan orang itu jadi perempuan. Orang itu pengennya jadi laki-laki. Jadi gimana? Berarti kumpul dua perkara yang mungkin. Allah tentukan orang itu diam, tapi orang itu pengen gerak. Kemudian terjadi gerak, mungkin. Lah kalau bisa terjadi gerak, lalu kehendaknya Allah berarti tidak terlaksana. Atau kalau terlaksana dua-duanya berarti akan berkumpul dua perkara yang berlawanan. Ini enggak mungkin. Kita ini tidak mungkin menerima perkara yang berlawanan. Contoh hidup mati. Bisa enggak satu orang menerima dua-duanya? Gerak sama diam, coba bisa nggak diterima dua-duanya? Positif sama negatif, bisa dua-duanya? Kalau bini kamu positif, bisa, kan biasa bini positif. udah. Tapi kalau kamu, saya ini ya positif, ya negatif, bisa? Gimana sih? Satu orang itu tidak mungkin menerima dua perkara yang berlawanan, harus menerima salah satu lah. Salah satu yang muncul itulah Allah yang Kalau salah satu yang muncul itu Allah yang menentukan, maka perkara lainnya atau lawannya tidak akan mungkin muncul. Siapapun yang memunculkan tidak bisa. Kenapa? Karena kehendaknya Allah telah berlaku di situ. Allah menghendaki kamu sehat. Kata Nabi apa? Tidak akan mungkin ada orang yang bisa mencelakai kalian apabila Allah menghendaki kalian selamat. Dikatakan la yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama'i. Tidak akan ada yang bisa mencelakai sesuatu yang Allah tentukan pada hambanya. Gak bisa. Sedunia saling bantu membantu.
Jangankan seluruh manusia, dicampur seluruh jin, seluruh malaikat sekalian tidak bisa merubah kamu jadi negatif, nggak bisa. Kalau sudah nggak bisa. Kenapa? Karena harus yang menentukan keduanya adalah Allah. Nyambung ini ya. Jadi kita harus meyakini apapun yang saya terima, apapun yang terjadi pada saya, dengan i'tiqad ini kamu nggak akan menuduh yang lain, memunculkan apapun pada diri kamu. Ada orang lain nyantet kamu nggak akan nuduh orang lain. Ada orang lain berusaha menghancurkan kamu seperti Indonesia. Orang Cina, PKI, Sarkopret mau berusaha ngancurin Indonesia dengan tipu muslihatnya. Kita kembalikan Allah yang punya ketentuan. Kalau Allah menentukan kita selamat, sedunia pingin berusaha mencelakai Indonesia, tidak akan terjadi. Ini i'tiqad ini. Tidak bisa dirubah i'tiqad ini. Kalau kamu bergeser dari i'tiqad ini, fasik agama kamu. Rusak iman kamu kepada Allah. Jadi kalau badan kita Allah tentukan sehat, siapapun tidak bisa merubahnya jadi, walaupun kamu mau disantet, mau diusahain, nggak bisa. Dari sini kita akan bisa membersihkan i'tiqad kita dari menuduh, menfitnah orang lain sebagai penyebab terjadinya sesuatu pada kita. Kita akan mengembalikan ini ketentuan Allah. Kalau sudah ini ketentuan Allah, tidak akan mungkin terjadi sebaliknya. Jadi kita harus selalu optimis bahwa apapun yang Allah tentukan pasti mengandung nilai kebaikan. Tidak mungkin yang Allah jadikan akan sia-sia, pasti ada manfaatnya. Nah, sebaliknya orang yang nggak ngaji tauhid bagaimana? Ya selalu akan menyandangkan dua ini bisa terjadi. Kalau Allah menghendaki saya sehat, tapi saya nggak berusaha, maka ya saya bisa sakit. Kalau Allah menghendaki saya sehat, ada orang yang jahat sama saya, merubah saya sakit, ya bisa aja saya sakit. Artinya kehendaknya Allah bisa tidak terlaksana kalau begitu. Kalah dengan kehendak yang lain. Ini bukan i'tiqad ahli sunnah, rusak i'tiqad begitu, rusak. Kita harus mengiktikadkan kalau sudah ada kehendak Allah berjalan, maka yang sebaliknya tidak mungkin terjadi, mustahil terjadi. Ini ta'aluk apa? Tanzizil qadim. Kecuali beda bicara ta'aluk suluhil qadim, keduanya bisa terjadi. Aslinya itu Fir'aun itu boleh kafir, boleh mukmin, aslinya begitu. Tapi apabila sudah berlaku kehendak Allah kafir, Nabi sekalian yang ngomong nggak bisa jadi mukmin, nggak bisa. Sampai dikatakan apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Dikatakan apa? Tidak akan bisa mendapat petunjuk orang yang telah disesatkan oleh Allah, ya. Dan tidak akan mendapatkan kesesatan orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Tandanya apa? Apa yang berlaku hanya satu, yaitu kehendaknya Allah. Ini iman kita. Selain yang dikehendaki Allah tidak akan mungkin terjadi, walaupun itu dikehendaki oleh seluruh makhluk. Nyambung ini. Jadi jangan sampai pikiran kita perintah dong. Usaha itu diperintahkan, tapi hasilnya jangan kamu pastikan.
Karena usaha itu mendatangkan pahala dari Allah, mengikuti perintahnya Allah. Kamu mau makan, kamu minum obat, kamu belajar, kamu bekerja, kamu ya, itu usaha mengikuti perintahnya. Adapun hasilnya harus kamu yakini itu akan dimunculkan oleh Allah, bukan muncul dari hasilnya usaha dan bukan muncul atas ketentuan kita sendiri. Wa illa lajtama'adidan wa yunfi ittisafahu ta'ala bidzuhuli awil ghaflati. Terus lagi, wa yunfi ittisafahu ta'ala bidzuhuli wal ghaflati. Kemudian menafikan mustahil, kita akan menolak adanya zuhul dan adanya ghuful atau lalai dan lupa. Li'anna huma munafiyani lil qasdil ladzi huwa maknal iradah. Karena keduanya, lalai dan lupa itu menafikan maksud Allah yang merupakan makna iradah, menafikan yang ditentukan oleh Allah. Kalau ada seseorang punya janji terus dia lupa, kira-kira terlaksana nggak janjinya? Berarti andai ada sifat lalai atau lupa pada Allah, maka pasti akan menghilangkan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Allah menentukan si Zaid mati hari Jumat. Allah lupa namanya. Kira-kira Jumatnya mati nggak dia? Mati nggak? Ya nggak mati. Kalau nggak mati berarti kehendak Allah tidak mustahil. Mustahil ada kehendak Allah tidak terlaksana. Nah, apa sih bedanya lalai dan lupa? Apa bedanya? Lalai dan lupa bedanya apa? Lalai itu segera kembali, tidak mengingat satu hal, tapi ingatannya kemudian kembali. Kalau lupa, ingatannya nggak kembali kalau nggak diingetin. Kamu bisa disebut lalai, bisa disebut lupa. Kalau lalai itu kamu janjian sama orang jam 7, jam 8 kamu inget, maka kamu hadir ke sana dengan keadaan terlambat.
minta maaf, saya baru inget, jadi saya terlambat. Nah kalau lupa itu total sampai kamu nggak hadir gitu loh. Itu telepon lah, kamu kan janjian sama saya. Oh iya. Nih ada yang mengatakan dua perkara itu dibedakan. Ada lagi yang mengatakan lalai itu pada nama, lupa pada yang dinamai. Kadang kamu kenal sama orang, kamu inget namanya tapi lupa orangnya. Saya itu dulu pernah punya nama, punya kawan namanya Ali, tapi lupa saya orangnya kayak apa. Ada lagi kamu ketemu orangnya, kamu inget ente ini kawan saya inget, tapi saya lupa nama kamu siapa. Ini bisa lupa, bisa satu pada barangnya, satu pada namanya. Ini ulama membedakan dua perkara ini. Tapi kita ambil yang paling umum tadi, lupa itu kembali, kalau lalai tidak kembali kecuali diingatkan. Maka keduanya ini tidak mungkin terjadi pada Allah. Kenapa? Kalau terjadi pada Allah, maka kehendaknya Allah tidak akan terlaksana. Sedangkan kehendaknya Allah wajib terlaksana. Nah, kamu nggak usah khawatir. Kalau anak kecil dibagiin berkat di masjid, teriak-teriak kadang kan, saya pak belum, takut apa dia? Takut panitia lupa kalau dia di situ maksudnya. Pak, saya di sini pak. Lah kamu nggak usah begitu sama Allah, kamu nggak usah khawatir. Allah ini ingat saya di sini apa? Jangan-jangan lupa. Allah, saya punya hamba di sini, Allah lupa. Lu nggak usah khawatir begitu, nggak ada sifat begitu, nggak ada pada Allah. Ya, Allah apapun yang Allah kehendaki pasti terlaksana. Menciptakan kamu, apapun yang Allah kehendaki pada kamu pasti terlaksana. Nggak mungkin ada yang lupa, enggak. Yang lain dikasih jodoh semua, Allah lupa kayaknya saya nggak dikasih jodoh. Nggak ada gitu. Yang lain kaya semua, kita miskin. Terus etikat kita kayaknya lupa, rusak, fasik iman kamu langsung. Jadi jangan pernah meyakini demikian. Kalau yang terjadi memang kamu nggak kawin sampai mati, memang itu yang dikehendaki Allah. Berarti kamu sudah disiapkan 4 sekaligus di sono nanti, tenang aja. Kalau dikasih jodoh cuma 1 di sini, berarti yang 3 di sono. Begitu. Jadi nggak usah khawatir. Kok saya kok begini jomblo terus, ini Allah lupa apa gimana? Wah repot. Nggak ada. Semuanya pasti terjadi atas kehendaknya Allah. Makan haram, minum haram menghalangi doa. Artinya gara-gara saya melakukan banyak kesalahan, maka doa saya terhalang. Itu hal yang wajar, hal adah namanya. Kamu sama orang tua kamu begitu, anak nakalnya luar biasa,
minta pingin beliin mobil remote, ya sampai kupingnya kamu mencret nggak dibeli-beliin, lu yang baik dulu, duduk dulu, yang anteng dulu, sesuai kehendaknya orang tua, gitu dong. Yang terlaksana itu kehendaknya orang tua, yang terlaksana itu kehendaknya Allah. Adapun keinginan kamu apa saja itu tidak bisa merubah kehendak Allah. Nah, kalau kehendak Allah itu ditentukan, apapun yang terjadi pada kamu nggak bisa menghalangi. Kamu kafir, Allah menghendaki kamu masuk surga, terhalang nggak? Apalagi cuman maksiat. Apalagi cuman doa, terus baru ditambahin maksiat, kafir sekalian. Kalau kehendaknya Allah itu telah berlaku, maka ya pasti terjadi, nggak akan mungkin nggak terjadi. Karena kehendaknya Allah nggak terjadi, maka doa kamu apapun yang nggak akan terjadi, mau dibarengi sama perbuatan maksiat ataupun tidak berbuat maksiat. Nabi Ibrahim minta anak berapa tahun terlaksana? Maksiat nggak dia? Baru. Artinya kalaupun ada berita, ada orang maksiat doanya terhalangi, ini sunnatillah, ketentuan yang Allah kehendaki. Jangan sampai itu menjadikan makna bahwa Allah tidak bisa menjadikan sesuatu karena terhalang oleh sesuatu yang lain. Itu pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Oh enggak, apanya? Tentang apa? Iya, ada wong hadisnya Nabi bahwa suratul waqiah, suratul ghina, itu ada hadisnya, hadis itu. Surat waqiah itu surat kekayaan. Siapa yang baca waqiah maka akan jadi orang kaya. Lah kamu baca nggak? Pernah baca nggak? Kaya nggak? Kenapa nggak kaya? Hadisnya salah dong berarti. Ya nggak begitu maksudnya. Ini ada hadis yang rupanya motivasi. Ada hadis yang disampaikan Nabi untuk awamul muslimin. Ini bukan untuk khasul muslimin. Orang khas nggak baca hadis ini. Kenapa nggak baca? Dia baca waqiah bukan untuk cari kaya. Duha itu sholat untuk mendatangkan kekayaan. Yang baca begitu siapa? Awamul muslimin. Jadi harus kita pisahkan. Artinya maksiat nggak dikabulkan doanya. Ini untuk awamul muslimin. Jangan dikaget, jangan diberikan untuk arifin nggak kepake ini. Artinya mereka punya motivasi lain untuk itu, begitu loh. Hadis yang akan diterima oleh arifin nggak seperti yang diterima oleh awamul muslimin. Artinya orang-orang arifin ketika sholat duha nggak berurusan sama kaya. Arifin ketika dia baca waqiah nggak berurusan sama kaya, gitu loh. Nah, adapun orang-orang ini diberikan hadis tersebut ini untuk motivasi, untuk menaikkan derajat, untuk membuat dia semangat. Jangan dikaitkan sama kepastian. Kalau sudah baca ini pasti kaya. Waduh, nanti ketika ada orang yang baca itu kemudian nggak kaya, yang disalahin siapa? Hadisnya, ini palsu hadisnya kali ini.
Lah iya, artinya sudah. Ya, saya kalau kalau saya ngelakuin maksiat pasti doa saya tidak akan terlaksana. Itu sebaliknya, kalau saya ngelaksanain taat, doa saya pasti. Oh, nyatanya orang doa bolak-balik Nabi Ibrahim sampai 80 tahun enggak? Itu maknanya nanti bahwa yang terjadi itu kehendaknya Allah. Mau kamu doa sebagaimanapun, maka yang akan meluluskan, yang akan menjadikan maksud kamu itu terjadi adalah ketentuannya Allah. Tidak akan mungkin terjadi yang sebaliknya dari yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil apa tadi? Lalai dan lupa ada pada kehendak Allah. Terus yang berikutnya lagi bayun fi aidzon ayyakuna dzatul aliyatu illatan li wujudi syai' minal mumkinat au mu'athiratan fihi bitab'i li'annahu yalzamu alaihi qidamu dzalikal mumkin li wujubi iqtiranil illati bima'luliha wa tabi'ah bimadbu'iha wa dzalika yunafi iradatuhu wujudi dzalikal mumkin qadimi li'annal qasda ilal ijadi mawjudi muhalun idhuwa min babi tahsilil hasil. Yang kedua mau menolak, mau menafikan lagi elat dan tob'i, bahwa fi'il elat dan fi'il tob'i itu menghilangkan iradah, bahwa kerja yang dengan elat, kerja yang dengan tob'i itu pasti di dalamnya nggak ada iradah. Maka mustahil kalau Allah itu kerjanya dengan elat atau kerjanya dengan tabiat. Fi'il elat apa? Hah? Wujudnya sesuatu berkaitan dengan wujudnya sesuatu yang lain tanpa adanya halangan, tanpa adanya syarat, itu namanya elat. Kalau wujudnya sesuatu berkaitan wujudnya sesuatu yang lain dengan adanya syarat dan adanya penghalang, maka namanya tabiat. Jadi perbuatan itu ada 3. Fi'il itu ada 3. Ada fi'il takdir, ada fi'il elat, ada fi'il tabi'ah. Fi'il takdir yang bagaimana? Ini fi'ilnya Allah. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi atas kehendaknya. Yang kedua fi'il elah, apa? Terjadinya sesuatu berkaitan dengan wujudnya sesuatu yang lain. Kalau ada wujudnya itu pasti wujud ini muncul tanpa bisa dihalangi. Contoh apa? Apa contohnya? Kalau tangan saya gerak, cincin yang di jari saya pasti gerak. Namanya fi'il apa? Elat. Dan tidak bisa dihalangi. Coba, kalau badan kamu gerak, baju kamu pasti gerak. Namanya fi'il apa?
Berarti gerak atau geraknya badan kamu, geraknya cincin ini tanpa adanya kehendak, gitu loh. Muncul secara pasti, otomatis, tanpa dikehendaki. Kalau wujudnya Allah menjadi elat wujudnya makhluk, artinya Allah wujud, makhluk otomatis pasti wujud, berarti menghilangkan apa? Kehendaknya Allah. Kalau begitu Allah nggak bisa memilih makhluk mana yang akan wujud. Allah nggak bisa memilih yang seperti apa yang akan dimunculkan, karena otomatis akan muncul karena wujudnya Allah. Nah, ini yang begini mau kita tolak. Makanya banyak orang memahami kalau ada Tuhan pasti ada makhluk. Oh, nggak beres itu. Yang ngomong siapa? Kalau Tuhan ada, makhluk pasti. Kalau begitu namanya elat. Kalau ada geraknya tangan, pasti ada geraknya. Kalau ada geraknya badan, pasti ada geraknya baju. Kalau mobilnya bergerak, supirnya otomatis. Namanya apa ini? Elat, gitu loh. Lah, fi'il elat ini fi'il yang menghilangkan kehendak. Kalau kamu mengatakan ketika kamu berjalan, cincin di tangan kamu gerak, kamu ditanya, itu kok cincinnya gerak-gerak? Ya emang ini saya inginkan. Kamu ingin dari mana cincinnya gerak? Wah, enggak kamu inginkan juga pasti gerak, gitu loh. Enggak usah kamu kehendaki geraknya. Bahkan kamu ingin, kalau tangan saya gerak, saya pengen cincin saya enggak gerak, malah enggak bisa. Coba saya pingin kalau tangan saya gerak, cincin saya bisa enggak? Itu namanya fi'il elat. Lah, kalau wujudnya Allah menjadi elat, berarti apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Wujudnya si maklul jadi qadim. Ya kan? Kenapa? Karena wujudnya Allah qadim. Kalau wujudnya Allah itu jadi elat, otomatis maklulnya qadim juga dong berarti. Kalau geraknya tangannya qadim, gerak cincinnya ya qadim juga. Maka alam ini berarti harus qadim kalau jadi elat. Ini kita tolak nih. Menciptakan alam bagi Allah itu bukan elat, tapi iradah. Ini mau kita bicarakan ini. Yang kedua, menciptakan alam bagi Allah itu bukan tabi'i, bukan tabi'ah. Kenapa tabi'ah? Sama, contohnya apa tabi'ah? Adanya sesuatu memunculkan adanya sesuatu yang lain dengan adanya apa? Syarat. Apa contohnya? Adanya api memunculkan adanya terbakar. Apa syaratnya? Kering. Namanya fi'il bisa dihalangi dan membutuhkan persyaratan. Bensin bisa membakar. Kalau apa? Disentuhkan. Nah, bensinnya di sana, koreknya di sini, bisa terbakar.
Jadi ada yang kedua namanya fi'il tabi'ah. Nah, fi'il tabi'ah ini juga menghilangkan irodah. Kalau sudah lengkap persyaratannya pasti terjadi. Gitu loh. Kalau ada api ditempelkan sesuatu yang kering, maka secara adat pasti terjadi. Nah, kalau dipastikan terjadi secara otomatis karena terpenuhinya syarat, berarti menghilangkan irodah. Api itu nggak punya kehendak untuk bikin panas. Buktinya mana? Api itu panas itu muncul dari kamu bukan? Iya, lambok sekali-kali kamu munculnya jangan panas. Ya nggak bisa, bisanya panas doang. Nggak bisa saya munculin selain berarti panas itu bukan produk atas kehendaknya si api. Tapi api nggak punya kehendak yang lain lah. Mustahil Allah pekerjaannya begitu. Sama aja ngomong, kalau begitu Allah tidak punya pilihan untuk menjadikan sesuatu. Elat mustahil, tabiat mustahil. Di sini alasannya yang mudah, kedua-duanya akan menjadi qadim. Wa dzalika yunafi iradah, dan keduanya menafikan iradah. Wujudi dzalikal mungkin qadimi, bahwa menafikan iradah untuk mewujudkan mungkin itu menjadi qadim. Ya otomatis sebabnya, karena tidak atas kehendaknya Allah. Wujudnya Allah itu memunculkan wujud yang lain, atau ketika terpenuhinya syarat muncullah wujud yang lain. Li'anal qasda ilal ijadil mawjud muhalun, karena sungguhnya bermaksud mewujudkan hal yang sudah wujud adalah hukumnya mustahil. Idwa min babi tahsilil hasil. Nyambung nggak? Saya menghendaki cincinnya bergerak, namanya apa? Namanya apa? Tahsilul hasil. Wong sudah hasil kok dikehendaki biar hasil, gitu loh. Kamu nggak usah menghendaki cincinnya gerak, pasti gerak. Kalau kamu kehendaki lagi malah jadinya sia-sia. Kok nyape-nyapein kan? Saya pingin kalau orang itu gerak, bajunya juga ikut gerak. Saya pingin kalau motornya gerak, supirnya juga. Ya nggak usah kamu pinginin. Kenapa? Wong itu pasti terjadi. Kalau kamu pingin malah jadinya tahsilul hasil. Lah, irodahnya Allah itu nggak mungkin tahsilul hasil. Ya, jadi kita ini akan menolak 4 perkara. Akan menolak lalai, menolak lupa, menolak elat, menolak tabiat. Maka kepastian fi'il elat ini dan fi'il taubah ini adalah seperti pendapatnya kaum filsafat. Kita akan sambung yang akan datang insya Allah. Ini harus satu-satu ini biar kamu jelas, biar kamu jangan jadi Mu'tazilah, biar kamu jangan jadi orang awam, biar kamu jadinya orang mukmin. Apa kata Rasul SAW? Bahwa akan terjadi akhir zaman, rajulu yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron illa man ajarahumullahu biilmin. Akan terjadi suatu zaman nanti seseorang paginya beriman, sorenya kafir.
sorenya beriman, paginya kafir. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah dengan ilmu. Berarti yang mungkin terjadi begitu siapa? Jadi kalau kamu meninggalkan ngaji, kamu gak akan bisa menghindari hadisnya Rasulullah tersebut. Kamu akan terkenal diri kamu, paginya kamu mukmin, sorenya bisa kamu kafir. Kamu sorenya mukmin, paginya bisa. Kenapa? Karena mengiktikadkan ini. Elat, toba, lalai, zuhul kepada. Mudah-mudahan iman kita diselamatkan oleh Allah, dijadikan iman yang benar, iman yang kokoh, iman yang sempurna, iman yang diterima oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala al-adha'i ishrafna wa tub 'alaina tauba aghsil kulli hauba astur lana awrati wa amin rawati wa ghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ijma' amin Rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil Mustafa Rasulina dhabi kulli zuli Salla wa salam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi hidada tahsi suhbi walhamdulil ilahi bil bad'i wa danahi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.